wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin tarawih, para alim, para ulama, terkhusus kepada guru saya Bapak Kiai Haji Tamsul. Mudah-mudahan beliau sekeluarga besar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mencurahkan ilmunya kepada jemaah sekalian. Amin ya Allah. Tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran pemerintahan, hadir juga Bapak Camat saya, karena saya istiqor, Pak Andi. Pikir saya Pak Andi itu rumahnya disebut saya, ternyata beliau di sini Pak Andi, rumahnya dekat sini. Walaupun bukan camat sampai semuanya, ini camat saya hormati. Pak Babi, Pak Bisa, alhamdulillah juga hadir. Kalau Pak Babi ngaji, ini banyak tugas yang diawasi. Yang pertama, soal ceramah, model ceramahnya seperti apa? Kira-kira gitu. Ini nanti ceramahnya ngarangkan mulutan atau gimana? Juga pengurus majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu. Dari bapak-bapak ini, kalau ngaji yang paling sumpah. Kalau bapak-bapak yang ahli hisab itu kalau dalam masjid, karena nggak boleh ngomong. Jadi orang tapi ada paham juga. Kalau ibu-ibu, ini alhamdulillah pengajian di dalam masjid maupun di luar masjid tetap enjoy saja. Karena nggak apa-apa. Cuma satu, kalau nggak ada snack masalahnya. Maka tadi kata Pak Serul, snacknya kalau sudah dibagi, alhamdulillah dibagi lebih awal daripada makanya dibagikan nanti malah geger. Juga terkhusus pula kepada para pengantuk-pengantuk, para pengumpi yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir pengumpi ya, jamaah pengumpi ada. Ketuanya deh. Ketua pengumpi kalau sampai jamaahnya ini subur. Ini berarti ketua ini ya termasuk wali. Karena saya istiqomah, ngaji kadang-kadang tetap. Tahu kan Pak ya? Karena ngaji bisa juga, karena ngaji bisa juga. Ini juga istiqomah, luar biasa. Dan sampai kita dikalahkan ngajinya sama tukang mobil. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Sehat Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Sehat jasmani dan rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka ada 3 acara yang kita selenggarakan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan acara kita dari awal hingga akhir ini senantiasa membawa berkah untuk kita semuanya. Amin. Kenapa bolak-balik rasa syukur ini selalu diucapkan? Terutama nikmat sehat. Bapak Ibu rahimahullah, seminggu yang lalu saya menghantarkan
Dan di sana, ya Allah, orang sakit, uangnya orang kabeh pengen sehat, semua pengen sehat. Bahkan ada yang berani membayar mahal-mahal hanya karena untuk sehat. Makanya syukur kita itu jangan hanya kita itu muni alhamdulillah, itu jangan hanya kalau pas dapat duit saja. Pas dapat duit, pas hari gajian, pas dapat insentif, pas dapat tip, alhamdulillah. Tapi ketika pas gak ada duit sama sekali, walaupun badannya sehat, ini masih bersyukur. Orang Lampung atau Sumatera, Jawa Lampung, ngerti sih bersyukur ya? Bersyukur. Apalagi sekarang ini musim kemarau. Di sini kemarau juga, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Musim kemarau ini bukan hanya kemarau airnya, tapi dampak dari kemarau ini ya semuanya, orang yang nanam sayuran juga macam hias kalau sayuran tidak ada juga macam bersyukur ya Allah. Sebenarnya apa salah sampai kemarau sampai sepanjang ini? Ya, kalau salah kita itu banyak. Kita ini nggak usah berkeluh kesah. Nanti kalau waktu datangnya hujan, ini kalau daunnya kayak harus. Kalau waktunya hujan, walaupun kita itu nggak manis di rumah, itu ya pasti hujan. Makanya bagi orang-orang yang sering ngaji, sering mendapatkan pencerahan, walaupun tetap ambil air saja. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Semoga tenang saja. Banyak masalah dalam pengajian, dari rumah, ini pasti banyak sekali problematika yang mungkin mau di rumah nggak ada yang tahu Tuhan. Niatnya ngaji, tadinya mau ngaji betul-betul, ternyata pas di sini ketemu dengan teman yang besti ya, namanya besti. Teman besti, sehingga apa yang tadinya unek-unek yang tidak keluar di rumah, dikeluarkan di sini. Karena kalau sampai misalnya masalah karena nggak mau ngaji, nggak mau mendekat dengan pengajian, jadi masalahnya akan semakin rumit. Tidak akan bisa terselesaikan. Salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi saya melihat marawisnya alatnya kok dikeluarin. Saya tadi mendengarkan musiknya belum sampai tutup itu. Coba diambil lagi, saya tak mengiringi nanti marawisnya. Ini saya lihat ini grup marawis ini seragamnya oke, dunia besar, seapa-apa ini. Ini. Ini dia sudah. Nah ya. Maulidnya di sholawatan yang banyak. Mau sudah jadi kita sholawatan amin. Jadi fadilahnya orang yang membaca sholawat ini, kita harus membaca sholawat. Fadilahnya orang yang membaca sholawat ini yang pertama ketika sampai kesusahan berbagai rizki. Salam lagi, sampai kesusahan berbagai rizki,
hatinya suntuk, masalah banyak, maka perbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini sudah diinginkan. Yang nampil di sini kita bu. Nah, ini. Sisi bawahnya kosong naik kong itu. Nanti kalau bahas soalan ini kan enak. Ayo bilangnya. Ini vokalisnya yang mana? Hah? Vokalisnya itu? Ya tahu. Ini. Enggak, guys, kalau ini HP, kita pasang story dulu nih. Belum. Kita pasang story. Sebenarnya kumpul. Wes. Terakhir dibunyi sebelah jadi saya suwe, pasang suwe. Saya itu biasa saya masak setengah jam. Jadi sama ini baris ini suwe. Ini level 1. Rohatil ayyam yasuhana. Apa ya? Udah siap. Allahumma shalli ala Muhammad. Yesus ini Ahmadi Bilaya
pindahannya dulu. Di situ aja dulu. Ini sebenarnya boleh dicari boleh. Daripada kalian cuma ambil aja, mending makan saya mana. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi kalau kita membaca sholawat, kalau kita ini babakan visinya agak seret, perbanyak membaca sholawat yang sering kita dengar, yang sudah dengar. Sekarang ini membaca sholawat dulu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Oh supaya. Maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan visi yang gampang untuk kita. Amin Allah. Banyak masalah kuat. Nih omah kuat, kerjaan kuat, sama kawannya kuat, sama tangganya kuat, sama anaknya kuat. Perbanyak membaca sholawat. Insya Allah akan dipermudah, diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, kita ngaji ini kan niatnya untuk memperbaiki diri kita. Begitu banyak ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ujian kita ini macam-macam Bapak Ibu. Ujian saya, ujian Pak Haji Surur dengan ujiannya Pak Babi, Pak Camat, beda-beda. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan orang tuanya. Dan semuanya itu orang tidak luput dari yang namanya ujian. Ada yang saat ini mungkin ya Allah dengan orang tuanya baik, tapi berjalan dengan anak yang kurang baik. Ada yang dengan anaknya baik, dengan suami yang kurang baik. Ada yang dengan suaminya baik, dengan orang tuanya baik, anaknya baik, dengan tetangga kanan dirinya kurang baik. Ini ujiannya. Ada yang banyak duit, ada yang tidak punya duit. Ini ujiannya. Banyak duit ujian, tidak punya duit juga ujian. Maka kemarin kalau tempat saya kemarin itu awal mula ngaji Maulidan. Kalau tempat saya kan ada 10 masjid. 10 masjid itu gabung menjadi satu, jadi berpikir setiap minggu. Itu pas kemarin itu kok ngawin ngaji, ramai zaman. Wah, ini kalau kemarau ramai yang ngaji ini, ya Allah, alhamdulillah benar kemaraunya panjang. Kenapa? Karena mungkin orang kalau kemarau nggak ada yang mau ditanam, nggak ada kerjaan apa. Sehingga apa? Karena ngaji mumpung nganggur. Ngaji ini katanya mumpung nganggur. Waktu yang diberikan Allah kepada kita ini longgar apa Bapak Ibu? Longgar yang untuk kita apa longgar yang untuk Allah? Ngapusi. Iya. Sampai duduk di sini ini tiap hari apa tiap minggu apa tiap waktu? Tiap minggu. Lamanya berapa jam? Hah? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 3 jam, 1 minggu 3 jam ya, bener ya? Sholat sampai itu berapa menit? Hah? 10 menit, 15 menit, 1 waktu dulu. Siapa yang sholatnya 10 menit itu? Bapak-bapak kan? Allah imannya baca doa kepada kita. Amin amin. Ini sholat taruh 5 menit. Ya, ngaji Quran mana aja? Ngaji Quran itu ya Allah ya. Ada aja Pak Haji ini ya. Mantap tenang nih. Itu juga apa? Hafal surat Al-Baqarah. Kita yang semua ini surat Al-Baqarah bulan berarti ya. Hafalnya Tuhu Bokor Bakat, Kul A'udzu Birabbil Falaq sama
Kurang duduk ngaji misalnya sekarang kalau baca Quran kalau baca SMS mahal mana? Iya. Ngaji Quran sama baca WA lama baca berarti kalau kita hidup secara total waktu yang diluangkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan waktu yang untuk kita sendiri ini banyak yang untuk kita sendiri. Sholat 5 menit ini 5 menit ini berada benar ini sholat berada orang tua. Orang tua kenapa berada cepat karena berada. Anak muda saya orang tua. 5 menit kalau saya baca sekolah berarti berapa? 25 menit, sedangkan dalam waktu satu hari semalam itu berapa? 20. Enggak ada 1 jam kita menghadap Allah. Baca Quran berapa tadi? Lebih rutin baca Quran atau lebih rutin rasa-rasa? Di sini jujur ya. Bu, ketika sampai rasa-rasa, ini jangan-jangan sama dengan saya tadi ya berasa juga. Hah? Ketika sampai rasa-rasa, perasaan orang juga itu, Bu, itu sama dengan mendoakan sampai juga sendiri. Sampai ngomongin orang juga itu pada akhirnya membuka air sendiri. Kalau sampai gede orang lain, kita gede ya. Nah, ini yang kembali berapa? 3. Iya, kita gede lalu kembali ada berapa? 1, 2, 3. Berarti kalau kita lanjut ke utara jelek, baca jelek. Nah ini kan benar. Budak dia ngomong. Nah sekarang ini kan ibu sudah pintar, saking seringnya ngaji, sering dengarkan tausiah, udah gak mau hidup lagi ya. Kita bantu. Jadi tak ada yang kembali lagi kan? Ya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, setiap kesusahan ini sampai mau nggak saya kasih resep bagaimana sampai masalah apa saja ini bisa beres. Ada 3 hal yang harus sampai lakukan. Oh iya. Aku ini nominal ini tuliskan. Ada 3 hal yang harus dilaksanakan, yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari masalah. Setiap masalah masih beres. Yang pertama, sering-seringlah datang kepada para alim, para ulama, datang kepada ustaz hanya untuk apa? Mengharapkan, meminta barokah ilmunya. Pak Ustaz, masalah saya ini banyak problem. Doakan mudah-mudahan selesai. Minta doanya ya Pak Ustaz. Sebenarnya sering seperti itu. Tapi jangan sampai nanti salah tempat. Di sini kalau tempat saya itu ada namanya Bahaya Animin. Bahaya Animin ini dari Jawa Timur, santrinya Bahaya Syafaat, Blok Agung dan Salam.
Nah ini saya itu kadang heran. Ada orang pernah satu ketika ada orang yang hutangnya itu banyak, ya, terus nggak bisa nyaur, larinya pada bahayanya ini. Bahayai, saya minta doakan mudah-mudahan saya ini ya bisa tetap melunasi hutang saya. Karena bahayanya ini itu ya didoakan, dan alhamdulillah ketika barokah doa ini yang kalau barokah doa yang tadinya datang kepada para kiai dengan muka raut yang raut manis baratnya seperti itu, tapi ketika pulang alhamdulillah Pak Yai pulang dari sini saya sudah semakin lega. Walaupun toh Pak Yai ini tidak bisa nyaur tangi, tapi minimal mendoakan ngayu nyari. Itu ya. Ada orang yang sakit datang. Sebenarnya kalau ada orang yang sakit didoakan, ya Allah mudah-mudahan itulah menurut logika itu. Allah, tak wayai kemudian wayai mati loh. Tapi ternyata sugesti itu. Sugestinya orang ketika datang aku oleh corona insya Allah oleh tombol. Saya kalau datang ke sana insya Allah dapat obat. Sehingga apa? Ketika datang ke sana Bapak Ibu didoakan, ya lalu balik itu sehat mana? Sehat. Ini diwasilah barokah doa. Yang kedua yang harus dilaksanakan, ya, sering-seringlah datang kepada Pak Yai dan minta pintu apa itu. Itu dari Pak Yai itu sehat. Ini saya boleh jawab. Sering-sering minta kepada Pak Yai. Ada majelis taklim seperti ini kan datang. Jangan sampai kita malah gaya terakhir. Ada pengajian di situ dengan acara terus ada kegiatan di sini taklim berjalan seperti ini. Nah, ini diikuti. Kenapa? Bapak Ibu rahimahullah, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mau mendekatkan diri atau yang mau mengikuti ngaji. Kalau saya hitung, kita hitung bersama-sama di belakang di sini ada berapa Bapak Ibu? Ada 100, 200, 300 orang? Ada 100? 115? 115 orang itu kalau dikalikan 2 misalnya, itu langkah yang betul. Itu 230. 230 yang hadir ngaji pada saat ini ada 200 ya. Hah? Kalau duduk ini. Nah, alhamdulillah saya ingat dengan pengajian Bapak Misbahul, Bapak Misbahul itu kakaknya Bapak Mukhtar Surun. Pada waktu itu mengisi pengajian perdana di tempat saya pengajian awal Maulid. Ciri-cirinya orang yang hatinya itu hidup, ciri-cirinya orang yang tertanam dalam hati itu masih ada iman, itu langkahnya diringankan untuk menuju majelis taklim, majelis ilmu. Amin Allah. Nah ini mudah-mudahan ngaji kita sampai semuanya ini dari sampai berangkat ya, sampai menuju masjid ini yang tadinya pakai hidung, yang tadinya mungkin ada niatan mau pakai gamis, karena pakaiannya hidung itu setiap minggu update terus. Oke. Setiap minggu update semua. Kalau pakaiannya bapak-bapak ya modelnya di mana? Tapi kalau pakaiannya ini nanti gamisnya model ini, minggu depan ganti lagi, minggu depan sampai babakan kerudung gitu. Kerudung ini kan
Dan ini ya ibu-ibu yang setia, ya itu saja gitu ya, tren ini ya model-model. Maka di era model-model kayak ini bapak-bapak ini sampai semuanya pak gamis semua yang pakai apa muda. Bapak-bapak saya mau bertanya, bapak-bapak sampai senang lihat ibu sampai cantik atau jelek pak? Senang lihat orang cantik apa jelek? Saya ini sak bingung lewat, sak tolong-tolongnya orang kayak tanya, ya depan ada orang lain ada jelek, pasti ingin lihat orang cantik itu kalau bapak. Sekarang balik. Sama bilang mau ganteng apa sama bilang duit? Jadi kompak juga. Makanya itu bapak-bapak kalau sampai senang lihat orang-orang yang cantik, yang minimal istrinya itu ya bikin dijadi lembe. Kalau nggak punya nggak sampai masak ya. Jadi kalau sampai minta kok di luar harus semampuannya bapak-bapak tetap pak ya. Tapi seorang bapak-bapak yang baik dan top yang bijaksana mampu menuruti keinginan istri. Ini tadi yang mau berangkat pengajian sebagai story siapa? Ada yang mau ngajarin bikin story? Zaman canggih, zaman WA, zaman Facebook, zaman story ya. Sampai semua itu bikin story. Susah gawe, senang bikin. Delok kubune tonggone miring gawe, tonggone itu kulkas gawe, semuanya ya Allah. Makanya sampai saat ini Bapak Ibu dan Bapak terutama ibu yang aktif di media sosial, tolong dijaga. Oh sampai ini status, ini status. Ini status ini kafe, status ini kafe. Apa ini ya? Statusnya. Bayangkan Bapak Ibu ketika sampai bikin status yang statusnya itu ditujukan untuk satu orang. Sak bulan orang nggak punya teman itu bisa ada 50 sampai 100 kontak. Nah, yang sampai yang itu satu orang yang harus berpikir tentang sampai yang itu tentang kata-kata saya berapa? 100 orang. Ya Allah, ini jangan-jangan saya ini. Makanya saya itu kalau melihat apa HP itu juara, saya melihat status itu juara. Kalau ada orang yang indikasi itu ya kelihatannya mau rasanya kaya, itu salah satu metode supaya kita tidak dapat dengan orang. Coba kalau sampai itu ada hatinya gampang jengkel, statusnya diikuti terus. Jengkel udah jengkel ya, sehingga apa perang ini sampai di luar sana pertukaran mulai ini. Makanya bagi ibu yang bijaksana ya, ini jangan sampai ini gawe status, ini gawe apa? Gawe status. Yang ketiga, ini untuk menghilangkan masalah kita, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sampai dimaki orang, ya Allah, barangkali saya ini pernah memaki-maki orang sehingga ini adalah saya. Sampai dirasani kok, ya Allah, aku kok dirasani kok hari ini. Mungkin saya pernah merasakan. Sampai saya dirasani kok saya merasani. Hah? Saya tak tahu dari sebelah sini. Ibu saya merasani atau saya dirasani? Hah? Dirasani. Merasani. Oh, ini Pak ya. Kalau bapak-bapak sering rasani atau dirasani Pak? Sering rasani atau diomongin Pak? Sering diomongin Pak? Pantesan bapak-bapak di sini ya, termasuk saya. Ini kan jarang ya bapak-bapak rumah itu jarang. Dibandingkan dengan apa? Ibu. Karena ibu-ibu itu bayangkan pikiran sumpah kayak lumpur. Pikirannya galau saja tidak apa? Omongan pikiran sumpah. Wah. Kenapa kok ibu-ibu seringnya ngomel merasani? Karena kalau ibu-ibu itu punya stok kata-kata 2000 berani. Sehingga dia ada ibu-ibu kalau ngomong ya kalau ngomong mau nangis, kalau ngomong ya malah ngomong. Jadi lah orang tak ngomong aja ngomong. Makanya kadang ibu-ibu kalau ngaji kok ngomong, itu mulai entah stopin. Tapi kalau ibu-ibu ngaji, kok masih ngomong, oh berarti stopnya masih banyak. Kebayangkan Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu rahimahullah, pada siang hari ini kita memperingati Maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang bisa kita ambil dari Maulidnya baginda Nabi, ya Allah, ketika belumnya lahir baginda Nabi itu disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan, kayak zaman kebodohan. Ada orang yang anak sedikit pateni, kalau sama tetangganya orang umur, wis sama kayak ibu tetangga nggak pernah rukun sama sekali. Gaya hidup bono, gaya hidup ini, kayak rumpi A, B, C, D. Jadi ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dilahirkan, maka beliau berubah dunia ini. Akhlak-akhlak yang tadinya kurang baik, zaman jahiliyah, ini timbullah zaman terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Jadi kalau dulu baginda Nabi pernah mengatakan akan datang pada masa saya para jamaah akan lari pada ulamanya, pada kiainya. Itu dulu baginda Nabi ngomong. Nah sekarang ini ya sudah terjadi. Banyak orang-orang yang belum tahu kelamin laki-laki atau perempuannya dibunuh. Banyak orang-orang yang selingkuh. Ada nggak orang selingkuh? Di masjid nggak ada, tapi di luar sana itu tapi selalu penting itu. Masa apa sendiri pengajian? Terus membeku wah ini kayaknya ini sudah biasa. Kok mereka sudah biasa? Nah sekarang ini baru kayak ini kembali lagi kehidupan yang dulu seperti itu, ini kembali lagi sampai saat ini. Sekarang orang yang matenya anak cilik, anak robotan. Kemarin belum lama berita yang terviral, ada anak kecil membuli kawannya sendiri. Ya Allah, ini
sekolah itu Pak. Anak kecil seperti remaja itu masih harusnya akan rumah tangga, ternyata sudah bisa untuk main kekerasan dengan kawannya sendiri. Maka sampean Bapak Ibu, tugas untuk mendidik anak itu jangan hanya dipasarkan kalau guru, tapi sampean juga pun memiliki kewajiban bagaimana menuntun anak sampean, ngawasi anak sampean supaya anak sampean ini menjadi anak yang bermanfaat. Coba kalau terjadi kayak kemarin itu dibully sampai belum yang disalahkan gurunya apa siapa? Guru sih orang itu pada dipanggil di mana-mana disalahkan. Kayak saya pernah ada murid saya itu naik motor, Pak. Naik motor itu jadi waduh. Lalu ada satu ada yang datang Pak Wawan, murid sampai di rumah kayak nggak pernah dikasih sopan satu, naik motor di depan orang itu kok begitu-begitu. Ada lagi datang pas waktu ngaji, anak-anak ngaji, ternyata ada yang pada rumah bisa di depan anak itu menangis balik. Masa balik laporan lagi, Pak Wawan, ini anak saya ini nangis, katanya ditonjokin, katanya untuk lagi. Setelah saya tanya, iya ada yang ini, nggak ada. Oh ternyata anak saya ini lebih padahal pada waktu ngaji di tempat desa ini. Nah itu nyuruhnya itu ya namanya anak kita sudah bercanda, geser itu. Nah itu sudah masalah. Maka sekarang ayo bapak-bapak, ibu, anak-anak kita, putra putri kita, ini kita arahkan minimal, jangan pilih-pilih nyalain guru deh, tapi minimal ya kita awasi juga bersama-sama dengan dewan guru. Karena apa? Banyak waktunya anak-anak itu di rumah daripada di sekolah. Bareng-bareng ya, bareng-bareng. Jadi kalau kita sudah kita awasi anak-anak kita, maka itu insya Allah ya, apa yang menjadi cita-cita kita bersama, yaitu punya anak yang soleh dan soleha, ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW turun di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak semua manusia, baik itu cara beliau bertetangga, tata cara beliau mengurus rumah tangganya, tata cara beliau nyeranteni yang masih kecil tadi kepada yang lebih besar, semuanya diatur oleh baginda Nabi Muhammad SAW lewat contoh perilaku beliau, bukan lewat ucapannya, tapi langsung memberikan contoh. Satu ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu pulang dari masjid malaman. Nah istri beliau itu menunggu di rumah ketiduran. Diketok-ketok nggak ada yang buka pintu. Baginda Nabi langsung gelar sorban itu tidur di depan pintu. Saking sabarnya baginda Nabi kepada sang istri. Di sini ada bapak-bapak yang sabar sama istri apa? Banyak ya. Sabar apa takut? Mau ngasih orang tuanya, mau ngasih mertuanya. Ini kalau sampai komunikasi dengan istri dulu, apa langsung ngasih, Pak? Kalau sampai mau ngasih, mau infak saja. Ini komunikasi dulu, apa langsung saja? Langsung ngasih gitu aja, Pak ya. Iya, karena kalau kita izin itu prosesnya gimana? Kayak ibu di pasar, ibu di pasar itu jadi ya Allah, yang diuji yang itu baru nggak berarti berapa sih, tahu ya? Itu memang ini belum nih kota, belum ini belum dasar, belum kaji, belum. Padahal itu juga berbeda.
Dan itu memang sudah tanya hidup seperti itu. Setelah itu dalam bulat-bulat itu. Dan kalau di sana juga ngenteni pasar itu posisinya tolak jalan beberapa rasa dan balik. Ternyata kemarin itu masih di dia. Oh itu kan itu muanya nih, mau itu ini. Kadang takut tapi kadang takut nggak jelas. Muang duduk, ambil baju, mau warni. Pak, ini saya mau sudah. Dijawab pantas seorang, pantas. Dijawab orang pantas sih. Iya. Kalau di pasar itu, pantas dari yang ini sama baju ini kira-kira pantas saya apa buat nama. Biasanya di pasar orang kan biasanya nganggur. Orang udah takut kok dijawab orang pantas sama orang wireng. Ambil yang ini, abang orang ketemu. Oh Yesus, dasar laki-laki tidak tahu selera perempuan.
di situ pergi beberapa hari merantau, balik merantau itu sang istri sambilan itu ketika diwujud khususnya sambil bersih kesakitan. Orang sadar bunyi loh, besok kok yang bunyi loh. Bersih kan bersih kesakitan. Nah ternyata apa? Ketika belajar lagi, ya kalau nanya itu sampai seperti itu ya. Ternyata yang diminum yang disebut itu bukan bentuk lagi susu, tapi sudah berbentuk darah. Saking melanjutkan pada waktu itu. Dan dalam posisi seperti itu pulang rantau, wes tengok makan apa-apa, tak sampai ya. Balik rantau, tengok makan beras, balik rantau rantau. Itu apa yang akan sama lakukan Bu? Ini bagian apa? Ya Allah, alhamdulillah, sudah datang. Ini ya. Di Bapak Aceh Yuni. Aduh, ada ya. Awet ini. Ini sabar ini sebenarnya. Kita belajar sabar. Bapak-bapak juga belajar sabar mengenai bujuk. Salah satu kalau kita ingin hidup ini dikabulkan sama Allah dan ingin menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sabar mengenai bujuk dan jawaban. Segala yang dicuri. Itu harus sabar mengenai bujuk. Bapak. Bapak muni Pak. Tapi dari mamai top benar. Orang jangan muni. Daripada sama dia kan menjadi sama ya. Satu tahun 2 tahun yang pulang kita saya mengerti S3-nya yang kemana? Promosi. Makanya alhamdulillah bersyukur sehingga alhamdulillah. Jadi boleh dengar Ya, boleh. Pak Tama, Pak Andi, ya. So, kalau dua gambar nama kita baru. Pak Babi, Pak Babi. Kalau si paling barat, si paling buruk, kalau Pak Babi mesti. Tapi dari rumah balik ke rumah sini. Selamat pagi Pak, monggo Pak. Saatnya kita ada satu kisah cutik ini dari panang-panang itu bisa dalam apa ini saya 12. Jadi ada seorang wali yang itu bodohnya luar biasa. Pas bodohnya balik, cari dulunya. Kadang ustaz itu kalau kiai cari dulunya itu pengen ada gitu. Wah, saya pergi saja lah. Tak nyari keterangan di rumah ini istri ini ngomel, santai. Saya akhirnya selama ini lumayan ngas. Saya belajar apa namanya? Kita dapat belajar itu. Saya belajar apa ini berpindah ke satu
hutan, dan di situ ada satu orang di situ itu nggak bersilor duduk seperti ini, tapi di dalam duduknya itulah yang berbentuk. Ketika dia lapar berdoa sama Allah, ya Allah, saya lapar, bilwasilah wali ya Allah yang bernama Syekh Abdul Rahman, mudah-mudahan kau berikan makan di hadapan saya. Langsung datang. Jadi pengen apa saja, langsung datang. Nah, saya berjalan ini berarti, itu kok hebat bener ini ya. Doa apa saja dikabulkan, pengen apa saja dikabulkan. Nah, ternyata setelah ini, wahai di sana, sampai itu kok aku sampai pengen apa-apa itu kok gampang dikabulkan. Oh, ini doa saya ini loh, top ini. Sampai belum tahu ya rasanya, belum. Saya minta dong. Jadi yang saya baca apa ini bertanya kepada saya ini dijawab. Saya tahu nggak? Saya itu setiap mau berdoa, saya itu selalu saya titipkan di awalnya itu nama Syekh Bajar apa? Nama Syekh Bajar apa? Terus saya bertanya, saya tahu nggak awalnya gimana? Ya nggak tahu. Tapi saya selalu berwasilah lewat Syekh Bajar apa ini. Jadi apa yang menjadi keinginan saya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah itu dia pulang menceritakan, ya Allah, kalau begini, saya itu dulu tadi ketemu di hutan dengan orang seperti ini, diceritakan semuanya. Dan setiap kali orang itu berdoa, dikabulkan, doa dikabulkan. Ternyata itu wasilah dengan menggunakan nama saya. Dan wasilah dengan menggunakan nama saya ini kira-kira apa ya? Gara-gara saya ini telaten, sabar, orang bujur. Makanya Pak TP ini dulu sampai magun mandi menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Sing sabar yang mau ini kok. Oh, ini waktunya sudah 11 lewat 5 menit. Ini nanti ada acara makan bersama ya. Ya berhubung ini kayaknya ya sudah kalau jam 11 ke 12 ya cukup karena apa ini orang itu kalau ibu jualan makan itu bisa lah tak lain jam 12 itu makan sudah bisa lah saya tak lain ibu jam 12 gimana lah dikei nah mungkin itu saja Bapak Ibu warahmatullah, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya bukan dari pertemuan kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita teladani akhlak beliau Nabi Muhammad SAW di dalam berkehidupan sehari-hari, di dalam berumah tangga, juga di dalam bertetangga. Insya Allah kalau kita ingin mencontoh akhlak beliau, walaupun kita tidak bisa 100% mencontohnya, sedikit saja kita mencontohnya, ini kita akan menjadi umat yang baik. Amin. Kalau ada kata sahabat saya yang kurang